lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Shalom Jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, saya ingin mengajak setiap Anda semuanya, kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group hari ini. Kami tahu semua ini adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya sebelum kami mulai, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga ketika firman kami dengar, di situ kami mendapatkan pengertian, hikmat, sehingga firman-Mu akan memuaskan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Anda akan saya bawa untuk kembali mengulang sebuah materi yang minggu lalu kami sampaikan di ibadah sore, dan saya berharap melalui materi ini setiap Anda semuanya akan diberkati dan saudara belajar tentang nilai dari sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, semua siap diberkati Tuhan, amin. Yang siap katakan haleluya, dan memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sore hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus. Haleluya. Sore ini secara khusus Tuhan sampaikan ini buat kita semuanya. Pentakosta, bilang sama-sama, Pentakosta adalah hatinya Bapa Sorgawi. Sekali lagi, Pentakosta adalah hatinya Bapa Sorgawi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan lagi dan siap buat Tuhan Yesus. Apa sih berkat Pentakosta bagi diri kita secara pribadi? Saya nggak tahu jemaat-jemaat di tempat ini berapa tahun Anda melewati perayaan Pentakosta. Tapi pertanyaannya, secara pribadi, apa berkat Pentakosta bagi Anda dan saya? Hari ini saya akan ajak saudara untuk nikmati ini, bahwa ternyata Pentakosta itu bicara tentang hatinya Bapa Sorgawi. Katakan amin. Saya ingat ketika selesai ibadah, Tuhan tunjukkan saya Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Boleh kita buka Alkitab kita masing-masing, saudaraku? Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 1. Saat ini kita akan membaca mulai dari ayat 1. Pak Kris boleh standby ya. Kita akan membaca bergantian. Saya bacakan ayat 1, surah ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya
dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sama-sama. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. So, perhatikan, saya akan sedikit mengulang di dalam ayat 1. Dikatakan demikian di ayat 1 ini. Kisah Para Rasul ini adalah surat kedua atau kitab kedua yang dituliskan oleh tabib Lukas. Makanya di dalam ayat 1, saudara bisa lihat bahwa ini surat yang ditujukan kepada orang percaya, namanya Theophilus. Jadi kalau membaca Kisah Rasul pasal 1, ini ditujukan kepada siapa? Theophilus. Coba baca lagi, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Apa buku pertamanya? Injil Lukas, itu buku pertama. Kisah Rasul adalah buku kedua, surat kedua yang dituliskan oleh tabib Lukas. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, so perhatikan baik-baik. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Makanya kalau Anda membaca Injil Lukas itu isinya adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Bilang sama-sama, segala sesuatu yang dikerjakan Yesus. 2, 3. Yang kedua, segala sesuatu yang diajarkan Yesus. 2, 3. Amin. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan sampai Yesus itu terangkat ke sorga. Itu ceritanya ada di Injil Lukas pasal 1 sampai pasal terakhir. Jelas ya? Nah sekarang kita bicara buku kedua. Nah buku kedua ya, yaitu Kisah Para Rasul, itu yang akan menjadi bahan atau renungan kita bersama-sama. Saya menuliskan di sini dengan memulai sebuah kalimat ini, saudaraku ya. Dari ayat-ayat yang ada di atas, kita bisa tahu bahwa apa berkat Pentakosta bagi orang percaya. Perhatikan, ada beberapa hal penting yang harus disampaikan Tuhan bagi orang percaya. Jadi, Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5 itu sedang berbicara kepada kita, apa sih yang akan Anda dan saya pegang dalam hidup ini. Ya, setelah engkau lihat apa yang Yesus kerjakan, setelah engkau lihat apa yang Yesus ajarkan, sekarang ini lewat peristiwa Pentakosta Anda akan tahu apa saja yang perlu saudara pegang, lakukan dan jalani dalam kehidupan saudara. Yang pertama, masa penderitaan Tuhan Yesus sudah selesai. Bilang sama-sama, masa penderitaan Tuhan Yesus sudah selesai. Amin. Amin. Sekali lagi coba katakan dengan suara yang keras. 2, 3. Masa penderitaan Tuhan Yesus sudah selesai. Anda lihat ayat 3. Ayat 3. Lihat di Alkitab masing-masing ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya sama-sama setelah penderitaannya selesai. Selesai enggak penderitaan Yesus? Selesai. Amin. Bilang sama-sama, masa penderitaan Yesus sudah selesai. Amin. Nah, sekarang ini adalah masa Roh Kudus menggerakkan orang percaya. Bilang sama-sama, sekarang masanya Roh Kudus menggerakkan orang percaya. 2, 3. Sekarang masanya Roh Kudus menggerakkan
orang percaya. Saudara dan saya mesti pegang bagian ini, saudaraku ya. Masa penderitaan Yesus sudah selesai. Bilang sama, sudah selesai. Makanya di atas kayu salib Yesus berkata sebelum dia mati, apa katanya? Sudah selesai. Masa penderitaannya sudah selesai. Sekarang masanya siapa? Roh Kudus menggerakkan. Bilang sama-sama, Roh Kudus menggerakkan saya. Kencang-kencang, 2, 3. Kenapa kita harus digerakkan oleh Roh Kudus? Kenapa Anda dan saya harus hidup didrive gitu ya, dikendarai oleh Roh Kudus? Ya, digerakkan itu bahasa lain itu didrive, dikendalikan, disopirin sama Yesus. Orang percaya hidupnya harus digerakkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena perhatikan ini, karena orang percaya akan disempurnakan. Katakan amin. Kenapa kita perlu digerakkan oleh Roh Kudus? Karena kita akan disempurnakan melalui apa? Penderitaan. Halo? Amin. Alasan kenapa kita perlu digerakkan oleh Roh Kudus, karena saudara dan saya akan disempurnakan melalui penderitaan. Saudara, ketika saudara mulai pulang dari gereja, belajar firman, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, pulang, saudara akan berjalan dalam penderitaan. Amin. 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 Betul enggak? Penderitaan itu paling sulit bukan di luar. Paling sulit itu menderita di rumah. Banyak suami-suami enggak betah di rumah. Kenapa? Ujian penderitaanmu itu bukan di luar. Di mana? Di rumah. Kita di luar bisa pakai topeng, betul. Kita di luar bisa sandiwara, betul. Tapi di rumah kita enggak bisa sandiwara. Katakan amin. Tanya saja sama orang rumah, bisa enggak kita sandiwara di rumah? Ya, istri dan anak saya yang paling tahu. Begitu saya kena bantal, blek enggak sampai 5 menit. Brrr. Halo, betul. Tapi di luar kita bisa sandiwara. Kita di luar bisa ngomong, oh enggak, saya enggak. Betul tidak? Tapi di rumah kita tidak bisa bersandiwara. Di rumah, tapi perhatikan, di rumahlah Tuhan bentuk kita. Amin. Makanya statement yang paling keren adalah, di mana ada pria hebat, pasti di rumahnya ada wanita hebat. Katakan amin. Di mana ada wanita yang hebat, pasti di belakangnya, di sampingnya ada pria yang hebat. Yang sepakat bilang amin. Di mana ada anak-anak yang hebat, pasti di situ ada orang tua yang hebat. Amin. Amin. Karena anak-anak itu akan mencerminkan siapa orang tuanya. Itu sebabnya saudaraku, Anda dan saya tidak bisa tidak, saudara dan saya harus hidup digerakkan oleh Roh Kudus. Bilang sama-sama, saya harus digerakkan oleh Roh Kudus. Saya harus digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Kenapa? Ini tadi. Ayo anak-anak, bisa enggak kamu menghargai orang tuamu yang kamu lihat banyak kelemahannya? Ya, karena Bapak Ibu seringkali di rumah anak dekat sama mama. Sehingga akhirnya karena mama dengan papa beda pendapat, mama dengan papa ada sering konslet, lama-lama anak tidak menghargai papa karena mama tidak menghargai papa. Betul tidak? Bapak ngomong misalnya, mamanya bilang, jangan didengar bapakmu. Iya kan? Bapaknya ngomong, anak lihat, loh mamaku kok prat-prat dengan bapak. Perhatikan, tanpa disadari anakmu tidak bisa menghargai papamu. Ibu-ibu, Anda punya tanggung jawab besar
untuk membuat anakmu respect terhadap papanya. Amin. Kenapa seringkali anak kita nggak diberkati? Maaf ya, saya bicara. Seringkali karena anak melihat figur yang salah di rumah. Ketika pria dan wanita, suami dan istri tidak nyambung, anak jadi korban. Padahal Alkitab berkata, hei anak-anak, perhatikanlah didikan ayahmu. Tapi anak-anak karena mendengar figur yang salah, mama yang tidak hormat kepada papa, mama yang tidak menghargai papa sebagai kepala keluarga, anak jadi tidak menghormati. Ini yang perlu kita rubah dalam hidup ini. Sebab itu saya berkata, kita butuh Roh Kudus. Si wanita berkata, "Cemana Pak kami nak hormati papanya? Macam mana saya menaruh hormat, respek kepada suami saya? Suami saya hidupnya, caranya." Dan pasti jiwamu akan menderita. Amin. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Katakan amin. Bilang sekali lagi dengan saya butuh Roh Kudus. 2, 3. Haleluya. Sekarang yang kedua. Kita baca lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Oke? Sama-sama kita baca. 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tadi masanya penderitaan Yesus sudah selesai, sekarang masanya Roh Kudus menggerakkan kita untuk disempurnakan. Sekarang yang kedua, sekarang adalah masanya orang percaya apa? Bersaksi. Bilang sama-sama, sekarang masanya orang percaya bersaksi. 2, 3. 2, 3. Sekarang masanya orang percaya bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang kehidupan di dalam Yesus. Amin. Saya terberkati dengan kalimat yang diucapkan oleh Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 ini. Dikatakan begini. Sebab, yuk sama-sama 2, 3. Sebab selama berapa? 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, kata 40. 40 itu bicara tentang sebuah kesempurnaan, sebuah idealisme. Kalau saudara pengen praktek dan hasil praktekmu itu bisa dihidupi, saudara mesti lakukan 40 hari. Ayo campaign 40 hari baca Alkitab. Kalau saudara betul-betul baca Alkitab 40 hari, maka 41 dan hari-hari seterusnya akan Anda lakukan. Tapi kalau 40 hari Anda bolong, Anda perlu ulangi lagi 40 hari. Sebab itu kata 40 Anda lihat, Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung. Berapa hari? 40 hari, 40 malam. Puasa, saudara. Amin. Yesus puasa berapa hari? 40 hari, 40 malam. Amin. Saudara dan saya lihat sekarang, Yesus menampakkan diri berapa kali? Iya, berulang-ulang kali selama 40 hari. Yesus nampakkan diri berulang-ulang kali selama 40 hari. Coba perhatikan, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sekarang saudaraku, ini masanya bagi orang percaya itu bersaksi.
tampakkanlah hidupmu karena Yesus sudah mengubah. Katakan Yesus sudah mengubah. Lagi kencang-kencang, Yesus sudah mengubah. Kita butuh tiap hari itu bercermin. Pertama, bercermin lewat Alkitab. Yang kedua, bercermin di cermin. Yang ketiga, diam dan renungkan. Perubahan apa yang saya sudah alami bersama Yesus. Amin. Amin. Kita harus mengalami satu masa di mana kita bersaksi, berubah supaya bersaksi. Saya bilang sama beberapa anak youth, ya. Ada beberapa anak youth yang orang tuanya belum kenal Tuhan. Bahkan saya dengan Ibu Gembala dengar di telinga saya sendiri, aku benci orang Kristen. Kenapa? Dan dia bilang, banyak orang Kristen cuma pinter ngomong Tuhan, tapi mulutnya, kelakuannya nggak mencerminkan orang yang punya Tuhan. Saya dengan Ibu Gembala duduk diam, tidak bisa ngomong. Saya bisa bayangin, duduk, denger, dia nggak suka orang Kristen. Yang di depannya orang, bisa bayangin saudara, aku nggak suka sama orang Kristen. Yang di depannya orang, kira-kira wajahmu warna apa? Warna apa? Gosong saudara. Benar, tanya Ibu Gembala. Ngomong apa kita? Ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kelakuannya kayak hantu, hantu, hantu. Loh iya. Tiap hari pahit hati, tiap hari iri, tiap hari benci, tiap hari marah-marah. Ini yang mereka lihat. Saya pucat sama istri saya, pucat di depannya. Dan dia bilang, apalagi mertua saya. Benci. Kalau bisa orang Kristen jangan ke rumah. Dengar. Kita butuh Roh Kudus, katakan amin. Amin. Anda tidak akan pernah bisa bersaksi kalau engkau enggak punya Roh Kudus. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus dalam hidupmu, dan Roh Kudus menggerakkan saudara, ini yang membuat hidupmu bisa bersaksi tentang hidup di dalam Yesus. Katakan amin. Loh, kalau begitu orang tadi kayak apa? Dia pinter bicara Tuhan, dia hebat ngomong tentang Yesus, tapi kenapa kelakuannya enggak berubah? Karena dia cuma beragama Kristen. Sebab itu saudaraku, kita bukan sedang bicara tentang agama Kristen. Katakan amin. Amin. Tapi kita bicara tentang hidup yang digerakkan oleh Rohnya Yesus. Amin. Kalau hidupmu digerakkan oleh Roh Kudus, hidupmu digerakkan oleh Roh Kudus, maka hidupmu akan bisa bersaksi tentang kehidupan di dalam Yesus. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana caranya kita ini bisa bersaksi tentang kehidupan di dalam Yesus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5 bersama-sama dengan Pak Kris, saudara. Silahkan membaca ayat ini bersama-sama, oke? Sama-sama dibaca, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Caranya gimana? Hebat ya Tuhan itu kalau memberi solusi, memberi petunjuk. Bagaimana hidup Anda jadi saksi? Tuhan katakan demikian dalam ayat ini. Pada satu hari, ketika dia berkata, kamu akan jadi saksi.
Yesus itu memberikan sebuah perintah. Dalam terjemahan lain dikatakan ada satu perintah yang diperintahkan Tuhan. Dia melarang. Perhatikan, Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yang kedua, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Caranya agar saudara dan saya bisa menjadi saksi tentang kehidupan di dalam Yesus yang pertama. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jangan tinggalkan Yerusalem. Lagi kencang-kencang. Jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan. Yerusalem itu adalah ibu kota. Catat, Yerusalem adalah pusat. Bilang sama-sama, Yerusalem adalah pusat. Katakan pusat. Lagi pusat. Bukan pusar ya. Ya. Yerusalem itu pusat. Jangan tinggalkan pusat. Pusat apa? Pusat kelimpahan. Ya, ingat waktu KKR di sini Pak Samuel Gunawan berkata apa? Betania itu dekat Yerusalem. Yerusalem artinya kelimpahan. Mau berkelimpahan? Jangan tinggalkan Tuhanmu. Amin. Yerusalem itu bicara tentang kelimpahan. Tapi kata Yeru dan Salem, kata Salem itu kata dasar dari kata Shalom. Artinya apa? Salam damai sejahtera. Nah, Yerusalem itu adalah pusat kedamaian. Karena Yerusalem itu ibu kota, maka Yerusalem itu adalah kediaman raja. Jadi artinya begini, kalau saudara dan saya pengen hidupmu itu jadi saksi tentang kehidupan di dalam Yesus. Pertama, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Oh enggak Pak, saya tetap ke gereja kok, meskipun sebulan sekali. Itu tinggalkan Tuhan. Oh saya ke gereja kok Pak, tapi enggak berdoa di rumah, enggak baca Alkitab. Rasanya kalau udah pulang dari gereja merdeka, sudah enggak ada urusan lagi dengan Alkitab, dengan doa. Anda sama dengan tinggalkan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan ini. Kita enggak sedang bicara tentang Kristen-Kristenan. Amin. Amin. Di sini bukan kita Kristen-Kristenan. Katakan amin. Kita harus jadi Kristen yang menjadi saksi. Bilang sama-sama, Kristen yang menjadi saksi. Amin. Anda dan saya ini punya utang sama Tuhan. Dia sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Amin. Saudara bersyukur gak percaya Yesus? Saudara bangga jadi murid Tuhan? Yang bangga angkat tangan. Katakan sama-sama dengan suara keras, saya bangga jadi orang percaya. 2, 3. Si tepuk tangan yang luar biasa. Bangga? Bangga? Kalau Anda bangga, kenapa Anda bisa ada di sini hari ini? Karena siapa? Apakah Anda tidak berpikir, iya ya, kalau dulu nggak ada orang yang cerita tentang Tuhan kepada saya nggak mungkin bisa sampai dengan hari ini. Betul? Sekarang saya mau tanya, ada banyak orang yang hari ini mereka belum kenal Tuhan. Mereka nunggu siapa? Dia nunggu kita. Katakan amin. Saya kadang-kadang mikir daging saya, kamu gak malu kah? Saya gak apa-apa. Ya, saudara saya kalau ngantar anak saya sekolah, saya jemput anak saya sekolah, saya ngincar, ya. Saya kincar siapa? Jiwa. Siapa yang saya bisa deketin? Nggak kenal, nggak apa-apa. Saya pura-pura kenalan. Halo, shalom, apa kabar? Kadang nggak pakai, Pak, jemput ya. Anaknya kelas berapa? Oh, saya deketin. Karena tidak semua orang yang sekolah di sekolah Kristen ini belum tentu dia percaya Tuhan. Oh, saya sudah ada Pak di gereja sana. Nggak apa-apa. Tapi dari cara hidupmu,
saya tahu engkau sudah mengalami Yesus atau belum. Betul tidak? Ada banyak orang masuk gereja, masuk doang. Halo? Oh, di sini juga kadang-kadang saya temukan ada juga masuk doang. Bilang sama-sama, masuk doang. Colek kanan kiri. Kamu masuk doang kah? Halo? Bilang sama-sama, jangan cuma masuk doang. 2, 3. Amin. Amin. Ingat pesan hari ini, jangan masuk doang. Amin. Apa pesannya? Katakan amin. Harus mengalami. Amin. Harus apa? Alami. Saudaraku, kita harus mengalami Tuhan. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Ya, setelah pulang gereja jangan tinggalkan baca Alkitabmu. Katakan amin. Harus baca Alkitab. Amin. Harus berdoa. Jangan jauhkan diri dari hadirat Tuhan. Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Sampai seperti bangsa Israel, waktu ditinggalkan Musa, naik ke atas gunung Sinai, 40 hari, 40 malam. 40 hari, itu sebulan lebih 10 hari. Waktu mereka turun, waduh, mereka sudah lain hidupnya. Suruh Harun bikin patung lembu emas. Lalu mereka nari, entah apa yang... Halo? Sebentar saudara. Anda bisa mengerti maksud saya? Saya bukan orang Kristen yang alergi dengar lagu-lagu dia, enggak, saya enggak alergi. Tapi saya mau bilang, bagaimana mulut kita bisa kita pakai untuk memuji Tuhan? Lain hari, maaf ya, ketika lagi acara di luar, entah apa yang... Lalu ini mau kau bawa di gereja kepada Tuhan, kudus apa tidak? Betul? Makanya kalau apalagi maaf ya, sering saya diundang KKR di kampung. Waduh, diajak dengar khotbah, susahnya bukan main. Tapi begitu diajak dangdutan, sama bikin jempolnya. Tapi saya nggak tahu ini jempol kerasukan atau jempol apa, saya nggak ngerti juga. Ya, maksud saya begini saudaraku ya, ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, perhatikan, waktu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, saudara akan tahu rasanya, pantas apa enggak ya, aku pakai tubuhku untuk yang lain. Pantas apa tidak mulutku ini aku pakai untuk orang lain. Bukan masalah boleh atau boleh enggak kita nyanyi lagu itu? Boleh. 1 Korintus berkata, segala sesuatu boleh. Tapi apakah segala sesuatu itu berkenan kepada Tuhan? Amin. Tapi ketika saudara mulai masuk dalam hadirat Tuhan, saudara akan tahu. Dulu saya juga begitu bingung, boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak ya? Nyanyi lagu-lagu dunia, boleh apa enggak? Nyanyi lagu-lagu rock, boleh apa enggak? Boleh enggak kita begini? Nyanyi sambil gini-gini, boleh enggak? Halo? Betul tidak? Saudaraku, yang memutuskan adalah kita dengan Tuhan. Amin. Kalau Anda misalnya sudah pakai baju bersih, celananya bersih, rapi semuanya, sudah mandi, ditawari tentang, sini Pak, bantu Pak, kerja bakti Pak, ayo sini, mau kerja bakti? Pegang Pak, mau? Betul tidak? Kita otomatis akan bilang, maaf Pak ya, lain hari kami udah cantik dah, sudah pakai parfum, betul? Kita pasti nggak mau sentuh. Demikian juga kalau orang itu diam di dalam hadirat Tuhan. Perhatikan, Anda akan bisa mengalami, bisa bersaksi tentang kehidupan dalam Tuhan. Kalau engkau tidak pernah tinggalkan Yerusalem, jangan pernah tinggalkan pusat. Ini pusatnya.
Yang menghubungkan Anda dengan sorga adalah firman Tuhan. Katakan amin. Jangan jauhkan dirimu dari hadirat Tuhan. Sembahlah Tuhan. Dan berdoalah. Sekarang yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi tentang kehidupan di dalam Tuhan. Yang saya bagikan ini adalah hatinya Bapa surgawi. Yang kedua, baca kencang-kencang. 2, 3. Hiduplah dengan janji Bapa. Lagi, dengan kencang. 2, 3. Hiduplah dengan janji Bapa. Kenapa kita mesti harus hidup dengan janji Bapa? Karena Bapa itu artinya sumber. Waktu murid-murid bertanya, Guru, bagaimana caranya kami berdoa? Tuhan langsung ngajari Matius pasal 6. Kalau kamu berdoa, berkatalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga. Kenapa? Karena Bapa itu artinya sumber. Amin. Dia sumber yang akan mengalirkan seluruh kekuatan yang membuat engkau bisa jadi saksi, yang bisa membuat hidupmu diubahkan, yang membuat semua kebutuhanmu tercukupkan adalah ketika engkau melekat kepada sumbermu yang ada di sorga. Katakan amin. 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 Kalau engkau melekat dengan Bapa, engkau tidak akan pernah kekurangan. Makanya Mazmur 23, Raja Daud dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Waktu dia ngomong, Tuhan adalah gembalaku, kalimat yang diucapkan oleh Daud itu merupakan hasil hubungannya dengan Tuhan. Dia berkata, takkan kekurangan aku. Amin, saudara. Kalau engkau melekat dengan Bapa, perhatikan, hidupmu tidak akan kekurangan. Amin. 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 Mau ngalami Tuhan? Ayo melekat. Hidup dengan janji Bapa. Bapakmu itu sumber. Kalau Bapakmu itu adalah sumber, jadi kalau Bapa itu berjanji, berarti Bapa akan mengalirkan sumber-sumber yang baik dalam kehidupan. Amin. Tadi siang kami sharing-sharing dengan mamanya Timo nih. Cerita nih. Kenapa lah Timo ini badannya kayak gini nih? Udah kami larang, jangan makan. Bapaknya kasih makan. Larang, bapaknya kasih makan. Saudara, seringkali mama suka nyalahkan siapa? Bapak. Semua bapak itu sama. Bapak itu selalu pengen mencukupkan apa yang disenangi dan dibutuhkan oleh anaknya. Betul apa betul? 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 Lihat. Mak, beli, tidak ada duit. Tapi kalau bapak, belilah. Ya betul tidak? Itu hebatnya, itu enaknya kalau kita punya bapak. Bilang sama-sama, harus hidup dengan janji bapak. Saya waktu sharing itu saudaraku, saya mikir, aku yang jahat, Pak Anto yang jahat, Pak Kris yang baik cuma Tuhan toh. Itu aja tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Katakan amin. Anak saya itu kalau ke Indomaret, Cimori. Saya itu bingung Cimori itu apa loh ya. Zaman saya itu enggak ada Cimoli, moli, guguk. Ini Cimoli. Oh, apa itu? Ada lagi makanan. Ini gimana cara makannya? Dibuka kayak apa nih? Kayak odol. Diplotot dulu gini. Disedot, sulit. Apa loh makanan ini tuh ya? Saudaraku, tapi karena anak yang minta, maka Bapak akan beri. Yes, itu Bapak yang jahat. Apalagi Bapakmu yang di surga, yang sempurna. Bilang, Bapakku sempurna di surga. Aku harus hidup dengan janji Bapakku. Dengan kencang-kencang, aku harus hidup dengan janji Bapakku.
Amin. Ayo saudara. Kalau engkau merasa hidupmu kok sulit, jangan marahi keluargamu, jangan marahi nasibmu. Tapi melekatlah, hiduplah dengan janji Bapa. Anda bergelut dengan Tuhan. Sekali lagi. Daud itu yang nulis Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu bukan orang yang hebat, saudara. Dia kayak kita yang rumahnya gak ada apa-apanya. Dia gak diperhitungkan, gak berpendidikan tinggi. Amin. Lihat, Daud, Alkitab berkata, dia hanya menggembalakan kambing domba berapa? 2, 3 ekor, sikit. Waktu dia ke medan tempur, abangnya yang terhormat itu berkata, jangan lagak kau. Betul, mana kambing kau? Urus kambing kau. Jadi oleh abangnya pun Daud itu diremehkan dan dianggap tidak ada. Ingat waktu Samuel datang, dia berkata kepada papanya, Isai, kita akan ibadah syukur di sini. Tapi tolong kumpulkan semua anak-anakmu. Semua dipanggil. Eliab, Sama, sampai yang terakhir. Sudah dipanggil semua yang gagah-gagah. Sampai Samuel berkata, weh keren, mantap ini. Tapi Tuhan berkata, bukan dia. Loh yang mana? Sudah semuanya. Dia tanya, Isai, masih adakah anakmu satu lagi? Ada, tapi masa dia? Mana dia? Oh dia ada di padang. Ngapain kau tidak panggil dia? Oh dia jaga kambing. Halo? Dia tidak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri. Ada di sini yang nggak dianggap sama bapaknya? Jangan marah. Karena mungkin Tuhan membuat kisah dalam hidup saudara. Engkau akan dibuat seperti Daud. Asal kau hidup dengan janji Bapa. Amin saudaraku. Jangan marah dengan nasib. Jangan marah dengan Bapak. Oh Bapak ini gak adil. Bapak itu pilih kasih. Jangan. Hiduplah dengan janji Bapak. Katakan amin. Amin. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh melekat sama janji Bapak. Di Alkitab sudah banyak contoh. Daud diubahkan. Orang yang tidak diperhitungkan. Akhirnya dia menjadi raja. Amin. Anda bisa bayangkan. Dulu abangnya ngeremehin dia. Satu ketika abangnya harus hormat. Siap tuanku. Saya nggak ditulis ya. Elisama jadi apa? Abang-abangnya jadi apa? Waktu Daud jadi raja. Tidak ada catatan. Perhatikan. Mungkin hidupmu sekarang nggak dicatat orang. Tapi kalau engkau hidup dengan janji Bapa, engkau bukan cuma bersaksi, tapi namamu dicatat. Katakan amin. Orang yang mempengaruhi kota ini. Katakan amin. Yes, hidup dengan janji Bapa. Kalau engkau hidup dengan janji Bapa, engkau akan melihat apa yang dari Bapa mengalir dalam hidupmu. Komplit, sempurna adanya. Caranya, teruslah terhubung dengan Bapa. Caranya, mulai belajar, renungkan firman Tuhan tiap hari. Ini jangan remehin saudara. Ya, Bapak Ibu, yang lihat ini tulisan apa ini? Ini dahsyat ini, katakan amin. Bacaan tiap hari. Kau baca sambil berkata gini, Tuhan alirkan janjimu dalam hidupku. Alirkan rencanamu dalam hidupku. Alirkan berkatmu dalam hidupku. Waktu engkau baca, engkau seperti sedang minta Tuhan alirkan. Dan kalau engkau baca dan engkau melihat aliran dari Bapa mengalir, lihat kanan kirinya dan katakan, hidupmu pasti dahsyat. Lagi katakan, hidupmu dahsyat. Yes, hidupmu dahsyat. Amin. Sekali katakan, hidupku harus dahsyat. Ketika aku hidup dengan janji Bapa, yang siap berikan tepuk tangan dan katakan haleluya. Mari kita nyanyikan pujian tadi. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu
bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidup. Sama-sama kita berdiri bersama dan nyanyikan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Oh, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Oh, mari kita rindu bersekutu dengan Roh Kudus. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidup. Urapanmu mengubah hidup. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir pulihkan kuasamu, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Mari jemaat katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak baru, dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bawaku lebih tinggal di dalammu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara ini kasih Tuhan, apakah kita butuh Roh Kudus? Jawabannya iya. Untuk apa? Seringkali tanpa kita sadari, kita susah untuk kita menahan diri. Firman Tuhan berkata, Galatia pasal yang ke-5, buah Roh Kudus, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Seringkali di saat-saat tertentu kita bisa menguasai diri, tapi seringkali kita diuji di saat yang kita nggak siap. Apakah kita punya penguasaan diri? Apakah kita masih hidup dengan keinginan daging kita? Kita hidup dengan perselisihan, iri hati, amarah, egois. Ada roh pemecah yang menguasai kita. Ada kedengkian, ada kemabukan, pesta pora. Dan jika ada itu semua,
Kita butuh Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini, di hari perayaan Pentakosta ini, Tuhan ajari kita. Ayo, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan jadi orang yang suka nurut. Disuruh apapun, kau taat. Kenapa? Kau dekat dengan Tuhan. Mungkin orang lain berkata engkau bodoh. Tapi Tuhan berkata tidak. Kadang-kadang daging kita harus dipotong. Kita harus menyalipkan daging kita. Daging kita itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Bisa dibakar. Dan itu jadi persembahan yang hidup. Kita butuh Roh Kudus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, Jamahlah seluruh hidup. jamah Tuhan, urapanmu mengubah. Mari angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, satu yang ku angkat tinggi di hadapannya. Tuhan, aku rindu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah, oh, urapanmu mengubah hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Hari ini kami tahu hatimu Tuhan. Engkau memberitahu bahwa masa penderitaanmu di atas muka bumi selesai. Dan sekarang masanya Roh Kudus untuk menggerakkan kami. Kami harus siap untuk digerakkan oleh Roh Kudus. Karena hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari di mana kami disempurnakan melalui penderitaan. Ini masanya Roh Kudus menggerakkan hidup kami untuk kami jadi saksi tentang kehidupan di dalam Yesus. Itu sebabnya bawa kami untuk kami tidak meninggalkan Yerusalem. Kami tidak meninggalkan Tuhan, kami tidak menjauhi hadirat Tuhan. Tapi kami bawa hidup kami lebih dekat. Dan kami harus hidup dengan janji Bapa. Kami tahu janjimu tidak mengecewakan kami. Janjimu setia bagi kami. Dan janjimu adalah ya dan amin. Engkau akan alirkan seluruh janjimu dalam hidup kami. Engkau akan genapkan seluruh kebenaranmu sehingga menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi akan memberkati setiap saudara. Olehnya, saya rindu setiap Anda boleh membagikan apa yang Anda sudah dapatkan dari pelajaran hari ini kepada setiap kita. Dan jangan lupa untuk Anda boleh menuliskan kesaksian Anda, berkat Anda melalui form respons yang dibagikan oleh setiap host yang ada. Bagikan kepada kami apa berkat yang Anda dapatkan melalui pelajaran hari ini. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom. Kebaikanmu Bapa takkan habis, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh terima kasih